Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Fatur Rahma di channel Aspenku, tempatnya orang-orang belajar ekspor. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang liputan kita ke Raja Manggis yang ada di Bogor. Raja Manggis ini adalah salah satu eksportir manggis terbesar di Indonesia. Dan Pak Wawan nih selaku direktur, dia akan sharing gimana sih caranya dia bisa ekspor manggis ke Tiongkok dan bagaimana pasarnya, sampai nge-share gimana sih cara mereka mencari mitra petani agar bisa mengumpulkan manggis dan mengekspor manggis berkualitas ekspor ke Tiongkok. PT Raja Manggis Jati Bogor itu ada 4 PH yang kita miliki dan pusatnya ada di Bali. Direktur utamanya atau CEO-nya adalah Pak Jero Pututesan, SOS. Kita punya packing house di Bali 1 unit, di Bandung 1 unit, di Tasikmalaya 1 unit, dan di Bogor 1 unit. Kebetulan yang di Bogor saya sebagai direktur PT Raja Manggis Jati Bogor. PT Raja Manggis Sejati yang untuk di Bogor ini berdiri tahun 2018 akhir ya, 2019 awal lah, 2018 akhir Desember kalau tidak salah. Tapi PT Raja Manggis itu mulai berkiprah di ekspor manggis ini itu tahun 2016. Jadi PT Raja Manggis di Bali itu mulai 2016 yang sudah mulai mengekspor manggis ke beberapa negara termasuk Cina, Thailand, dan Malaysia waktu itu. Nah, karena pesatnya permintaan, banyaknya permintaan, maka kita coba kembangkan Raja Manggis itu mempunyai packing house yang ada di Bali, di Bandung, di Tasik, dan di Bogor. Nah, kebetulan yang di Bogor ini saya sebagai direkturnya direncanakan akan mengekspor pada bulan Desember nanti kita mulai. Karena selama ini banyak juga terjadi ketika produk melimpah tapi para pengusaha tidak mau beli. Nah, kita coba dengan kondisi itu kita pasarkan produk-produk ini ke beberapa buyer agar supaya walaupun musim panen raya tetap harus dibeli. Oleh karena itu petani juga merasa senang dengan adanya kondisi ini. Bapak Ibu sekalian, musim ini diperkirakan musim panen bulan Desember awal untuk di Jawa Barat ya. Jawa Barat itu ada sentra yang terbesar. Yang pertama itu Puspahyang, yang kedua Purwakarta, yang ketiga Bogor, yang keempat Sukabumi. Itu sentra terbesar. Dan menurut pengalaman beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, itu bisa ratusan ton per harinya dari 4 sentra tersebut. Di samping itu juga ada beberapa sentra lain seperti di Banyuwangi, di Bogor, di Bali, di NTB, dan di beberapa daerah yang selama ini sudah bermitra dengan kita. Terus terakhir kemarin kita juga ngambil dari Lampung, kita dari Padang. Nah, untuk bulan kemarin kita bulan September, Juni ya, bulan Juni kita kirim 2 kontainer ke Guangzhou. Kenapa manggis? Memang kita sesuai dengan nama Raja Manggis, memang kita lebih fokus di manggis karena manggis itu yang pertama pasarnya cukup besar di Cina, Thailand, Malaysia, dan Singapura serta Eropa. Yang kedua, manggis ini banyak ditanam oleh petani, oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, manggis itu sendiri kalau kita lihat di Cina itu merupakan ratunya buah. Jadi kalau rajanya buah itu adalah duren, tapi kalau ratunya buah adalah manggis. Jadi ada 5 komoditi yang bisa masuk ke Cina. Yang pertama itu manggis, yang kedua salak, yang ketiga pisang, yang keempat buah naga, dan yang kelima itu kelengkeng. Nah, jadi dari 5 komoditi itu yang potensi cukup besar yaitu manggis. Kenapa saya milih manggis? Karena pasarnya cukup besar, permintaan cukup besar di Cina sana. Permintaan yang terbesar selama ini Cina ya. Cina ini kita saja tahun 2019 itu sampai 10.000 ton. Belum juga perusahaan-perusahaan yang lain, ada yang 9.000 ton, ada yang 8.000 ton, ada beberapa yang kecil itu. Dan memang dibandingkan dengan buah lain seperti mangga, seperti salak, nah itu kecil sekali. Jadi kalau misalnya manggis itu 10 ton,
Mungkin mangga permintaannya cuma 1 ton, 2 ton lah gitu. Konon kabarnya bahwa di Cina itu ada beberapa suku atau ada beberapa adat yang buah manggis itu dijadikan juga sebagai sebagai salah satu untuk sembahyang. Nah, jadi ada beberapa tempat di China sana, jadi manggis itu dikonsumsi atau disajikan untuk sembahyang. Di samping itu juga untuk konsumsi, karena manggis ini kan mempunyai keunikan atau mempunyai keuntungan untuk menangkal oksidan itu. Jadi semua orang yang mengkonsumsi itu badannya segar katanya gitu menurut kabarnya. Tapi yang jelas begitu datang ke Cina, kita tidak tahu apakah itu dikonsumsi semua atau diolah atau diapa. Kita tidak sampai sedetail itu, tapi yang penting permintaan ke Cina memang banyak. Mungkin saja mereka juga mengolah lagi dari kulitnya, karena menurut informasi dari beberapa teman ada produk olahan manggis yang sudah dibuat kapsul, itu seperti Garcia, ada Mastin itu dan lain-lain, dan juga di sana jadi minuman segar katanya. Jadi begini, tahap awal sekarang ini kita pendataan dulu. Pendataan berapa hektar, bagaimana kondisi di kebunnya, terus berapa kemampuannya, nanti perkiraan panen bulan apa. Nah, sudah kita petakan itu, PT Raja Manggis itu akan bergerak untuk mengadakan pendekatan dengan kelompok tani, mengadakan pembinaan kelompok tani agar menjadi penghasil produk yang berkualitas. Nah, setelah itu kita ajari juga cara panennya, cara untuk angkutnya, cara packingnya, segala macam. Begitu mereka sudah panen, buah manggis itu dibawa ke packing house kita sortir, sudah bagus sortirnya. Nanti ada beberapa grade ya, ada 5A, 6A, dan 4A. Kita masukkan tuh. Jadi di sini dibersihkan Pak, karena ada protokol dari Cina bahwa untuk setiap produk yang dikirim ke Cina itu harus bersih dari kutu putih dan dari semut. Nah, kita bekerja di sini membersihkan itu. Itu di packing, sudah di packing kita kirim ke Cina sesuai dengan permintaan buyer. Biasanya mereka standby kontainer di sini Pak. Jadi kontainer standby di sini. Nanti setelah penuh 18,8 ton kirim ke Cina. Mereka itu sebelum kita jadikan sebagai mitra harus mempunyai registrasi kebun. Jadi para petani yang mempunyai kebun manggis itu diregistrasi dulu oleh OKKP namanya ya, otoritas kompeten ya, dari dinas ya. Nah, setelah diregistrasi kebunnya, mereka diajukan ke kita sebagai mitra, dan kita juga ini diregistrasi, ada registrasi packing house. Nah, itu persyaratan dari Cina memang harus ada itu. Jadi di kebunnya ada registrasi kebun, mengerjakan sesuai dengan SOP, di PH-nya kita ada registrasi packing house. Itu juga ada tata caranya, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara untuk packingnya. Di sini kita latih juga. Oke, itu tadi video liputan kita bersama Pak Wawan Raja Manggis. Tadi Pak Wawan sempat nyebutin tentang aturan mengekspor manggis ke Tiongkok. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih rinci, kita akan share linknya di bawah di deskripsi. Jadi tinggal diklik aja. Terus juga buat yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terus juga di like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terus juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan postingan kita berikutnya. Saya Elsa Faturahma, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.